Oke anak-anak, kita lanjutkan. Mohon maaf videonya terpotong karena keterbatasan penggunaan aplikasi. Nah, kembali ke fungsi dari epitel pipi. Karena di pembuluh darah, kemudian dia fungsinya untuk proses pertukaran oksigen dan CO2. Nah, maka bentuknya harus pipi seperti ini. Nanti kalau dia tebal, tentunya proses pengangkutan oksigen atau perjalanan oksigen dan CO2 akan terganggu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ini epitel kubus berlapis banyak. Ini pada contohnya pada mulut, kerongkongan, kelenjar keringat, dan fungsinya untuk sekresi dan ekskresi. Epitel silindris satu lapis. Nah, ini contohnya epitel silindris. Nah, ini kita lihat intinya itu bentuknya bukan pipih, bukan lagi bulat seperti pada kubus, tapi dia lebih cenderung, nah ini lonjong seperti ini. Nah, ini berarti dia adalah epitelnya adalah silindris. Pada epitel silindris ini dia ada tempatnya pada saluran pencernaan. Nah, pada saluran pencernaan ini banyak ditemukan ada sel goblet yang fungsinya untuk menghasilkan lendir atau mukus. Nah, ini sel goblet. Nah, ini ada goblet sel di sini. Fungsinya dia untuk mensekresikan mukus atau lendir. Kita lanjutkan epitel silindris berlapis banyak. Nah, ini kita lihat. Ini epitelnya seperti ini. Bentuk intinya itu cenderung lonjong dan dia menumpuk. Nah, ini berarti dia epitelnya silindris, karena menumpuk dia dikatakan berlapis banyak. Nah, ini contohnya ada epitel silindris tapi berlapis semu. Berlapis semu. Nah, ini kita lihat ini. Ada silianya juga ini. Nah, dikatakan berlapis semu karena dia seolah-olah bentuknya menumpuk seperti ini, tetapi masing-masing sel itu melekat pada membran. Nah, jadi dia seperti berlapis tapi sebenarnya bukan berlapis. Nah, itu makanya disebut dengan berlapis semu. Nah, di sini kita lihat penjelasannya ya. Seolah-olah sel epitel terdiri atas banyak lapisan, padahal tidak. Karena kenapa kok tidak? Karena semua sel ini melekat pada membran basal. Terus ada silia, menggerakkan partikel di atasnya, misalnya kotoran atau debu yang akan masuk ke dalam paru-paru. Dan tempatnya ada biasanya pada pernafasan, rongga hidung, dan ada juga pada saluran telur. Kalau saluran telur itu dia bisa menggerakkan telur, karena ada pergerakan sel telur itu dari ovarium sampai nanti ke tuba Fallopi. Nah, ini pergerakannya salah satunya dibantu oleh silia. Selanjutnya ada epitel transisional, transisi. Jadi bentuknya dia berubah. Tempatnya nanti ada di uretra, vesika urinaria. Nah, ini kita lihat di sini. Empty bladder, ketika vesika urinaria ini kosong, maka sel-sel epitelnya bentuknya seperti ini. Jadi seperti menebal. Nah, ini menebal. Tapi ketika dia terisi penuh, full bladder, nah ini sel epitelnya tertekan. Dia tertekan oleh cairan. Nah, ini tertekan oleh cairan urin pada vesika urinaria. Jadi bentuknya dia berubah. Nah, ini maka disebut dengan epitel transisional. Selanjutnya yang terakhir untuk epitel ada epitel kelenjar. Nah, untuk epitel kelenjar itu berarti sel epitel yang dapat mensekresikan atau melepaskan sikret. Jadi ada zat-zat yang dilepaskan dari sel epitel ini. Tipe kelenjar nanti ada endokrin, eksokrin, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada endokrinologi pada bab-bab yang selanjutnya. Nah, untuk informasi saja, jadi untuk epitel kelenjar itu ada jenis merokrin, apokrin, holokrin. Kita lihat ya. Merokrin contohnya pankreas, kelenjar keringat. Apokrin ini pada kelenjar keringat juga ada, pada kelenjar payudara, pada prostat. Terus kemudian untuk holokrin contohnya ada minyak di kulitnya. Perbedaannya apa? Untuk merokrin, nah merokrin di sini, jadi sel ini melepaskan sikret atau zat, terus kemudian dikeluarkan zatnya. Nah, ini dikeluarkan, ini merokrin. Kalau apokrin
ini sebagian dari sel itu lepas. Sebagian dari sel lepas. Kalau di sini pada Holocrene, ini sel-selnya akan menghasilkan secret, kemudian sel ini akan pecah. Nah, ketika pecah maka dia akan melepaskan sitoplasmanya. Sitoplasmanya akan lepas. Nah, ini perbedaannya tiganya. Nah, ini contohnya apokrine kan kelenjar susu, air susu ibu. Nah, air susu ibu itu tidak bisa tergantikan. Kenapa tidak bisa tergantikan? Karena ada sel epitel. Nah, ini sel epitel dari ibu yang nanti akan lepas bersama dengan air susu. Jadi kalau misalnya susu sapi, nah susu sapi ya berarti ada sel epitel dari sapi yang juga akan lepas juga. Oke, selanjutnya ini epitel kelenjar, terus macam-macamnya ada kelenjar keringat, minyak, susu, air mata, pankreas, tiroid, adrenal, ovarium, dan juga ada kelenjar ludah. Nah, untuk yang kedua kita lihat jaringan otot. Jaringan otot. Nah, untuk otot ini kan alat gerak. Dia alat gerak aktif. Jadi yang menggerakkan bagaimana hewan, tumbuhan, hewan, manusia itu bisa bergerak karena mereka memiliki jaringan otot. Kalau tumbuhan tidak ada otot. Ada 3 nanti yang kita bahas pada jaringan otot. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti kita akan bahas di sistem gerak. Cuma sekarang kita mengenali saja strukturnya seperti apa dan juga fungsi. Ini ada otot rangka, kemudian ada otot jantung, dan ada otot polos. Nah, ini perbedaannya. Kalian tentunya pada saat SMP kemarin kan sudah pernah membahas ini ya. Jadi ada otot polos, otot rangka, otot jantung. Bisa dibedakan dari bentuknya, jumlah inti, letak inti, sifat kerja, respon, dan juga lokasinya di mana. Oke, kita lihat. Ini otot rangka. Bentuknya silinder atau serabut. Nah, seperti ini. Jumlah intinya lebih dari 1. Kita lihat intinya terlihat banyak sekali pada satu sel ini. Letaknya ada di tepi, sifat kerjanya sadar. Jadi kita menggerakkan itu sadar. Otot rangka. Responnya cepat. Ketika ada rangsangan dia meresponnya sangat cepat dan lokasinya ada pada rangka tubuh. Terus selanjutnya kita lihat otot polos. Bentuk gelendong. Gelendong itu maksudnya seperti ini, gelendong. Ini gelendong. Terus kemudian jumlah intinya 1, letak inti ada di tengah. Sifat kerjanya tidak sadar. Jadi kita tidak perlu menggerakkan otot polos untuk otot polos itu bekerja atau bergerak. Contohnya gerak peristaltik pada saluran pencernaan kita. Ketika kita menelan makanan, gerak peristaltik akan mendorong makanan ke dalam lambung. Kita tidak perlu menggerakkan gerak peristaltik itu, tapi dia sudah bisa bergerak sendiri. Yang terakhir dari pembahasan ototnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini bentuknya serabut tapi bercabang. Jadi bedanya dengan otot rangka, kalau rangka tidak bercabang, kalau otot jantung dia bercabang. Jumlah intinya 1. Jadi tiap sel itu intinya hanya 1, letak inti di tengah, geraknya tidak sadar. Responnya dia teratur dan lokasinya pada jantung. Tidak sadar. Kita tidak perlu susah-susah menggerakkan jantung untuk membuat jantung itu bergerak. Jadi dia secara otomatis bergerak. Tanpa kita sadari, jantung sudah bisa melakukan aktivitasnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, untuk penjelasan kali ini kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Jadi hari ini kita bahas tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Silahkan untuk LKPD tetap dilaksanakan, dikerjakan. Bagi yang belum mengerjakan LKPD, bisa melihat pembahasan ini sebagai acuan untuk pengisian. Dan bagi yang sudah, kalau ingin melengkapi, dipersilahkan. Tentunya akan ada perbedaan nilai bagi yang sudah mengerjakan LKPD sebelum penjelasan dan sudah menjelaskan, ataupun malah ada yang tidak mengerjakan, ya tentunya akan sangat berbeda. Baik, saya akhiri. Selamat siang, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat dalam belajar.